Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul Content Marketing, Branding dan Jualan Cara Dewa. Ini memang spesifik cara pandang seorang konten kreator berkualitas dalam membranding dan meningkatkan penjualan. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Pertama, content is a king. Jadi konten yang kita maksud di sini betul-betul ada konten berkualitas. Konten yang banyak dicari orang. Jadi bukan didistribusikan, tapi justru banyak dicari orang. Kemudian kita melangkah pada tahapan berikutnya, buyer persona. Atau tujuan dari kita membuat kampanye itu. Apakah untuk branding atau sekaligus penjualan, atau hanya untuk penjualan dan sebagainya. Nah, tetapi yang penting di situ adalah menentukan siapa sebetulnya sasarannya, audiennya siapa. Nah, berikutnya adalah distribusi konten itu sendiri yang dikaitkan, yang dikolaborasikan dengan buyer journey atau funnel system. Nanti kita akan bahas. Kemudian dengan memanfaatkan sosial media, platform semua sosial media dan evaluasi. Kalau kita bicara tentang konten, konten is a king, itu betul-betul memang konten yang dicari banyak orang. Yang kalau dia datang dari search engine, dia mencarikan pemecahan masalahnya, maka muncullah konten itu. Yang konten memang yang memukau, yang tidak saja menjelaskan apa sebetulnya masalah yang dialaminya, tetapi bagaimana permasalahan itu tumbuh, bagaimana permasalahan itu di tempat-tempat lain terjadinya, dan bagaimana orang mencari solusi terkait itu, dan brand-brand apa saja sebetulnya yang pas untuk menangani masalah itu. Dan mereka juga diberi apresiasi, diberi dengan hiburan, sesuatu yang menarik dan manfaat yang sangat besar kalau mereka menuruti apa yang konten sampaikan di sini. Itulah yang menarik. Sebetulnya sejak zaman tradisional sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah medianya. Kita tahu pada zaman tradisional, zaman dahulu, sekarang juga masih ada, bahwa fokus utamanya satu adalah baliho, yaitu papan reklame, papan iklan. Di sana bisa jadi itu produk sampean yang muncul di sana, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga kalau seseorang memang tertarik melihat produk itu, dia akan mencatat nomor telepon yang ada di situ dan mencari informasi selanjutnya. Biasanya itu dia akan dikirimi dengan namanya brosur. Sama, itu dulu. Jadi begitu datang brosur, si itu lebih dapat informasi dan dia akan lagi mencari informasi berikutnya. Artinya semakin dia tertarik pada akan banyak informasi yang dia temukan. Itu intinya. Nah, demikian juga dengan sekarang ini. Jadi ada suatu foto atau suatu konten yang sangat memukau, yang sangat menarik, dan orang tertarik, tetapi konten ini atau foto ini, baliho ini, itu terhubung apakah dengan website, apakah dengan iklan, apakah dengan brosur, apakah dengan kalau yang penggunaan panel sistem. Yang dalam zaman dulu itu semacam brosur, tetapi sebetulnya di sini produk itu dijelaskan mulai dari yang sangat awam sampai dengan yang sangat spesifik, sehingga si calon customer ini betul-betul melihat, oh inilah solusi, inilah produk yang sebetulnya saya inginkan. Di situ menariknya. Jadi kalau kita masang iklan, ya
saat kita masang iklan banyak pengunjung. Karena itu memang didatangkan oleh iklan itu supaya orang melihat baliho, orang melihat yang kita pajang di situ. Nah, tapi begitu baliho itu dikoneksikan dengan itu tadi website atau dengan brosur zaman dulu atau panel sistem, orang akan kalau panel sistemnya bagus, dia akan lebih tertarik lagi. Tapi sebaliknya, kalau tidak, ya sudah mundur kan begitu. Kalau kita mungkin lebih fokuskan, lebih sederhanakan, misalnya beginilah ya. Misalnya sampean punya usaha travel, penjual tiket travel. Yang menarik tentu konten Anda adalah tentang lokasi-lokasi sesuai sasaran Anda. Misalnya katakan di kawasan Asia. Jadi 5 destinasi yang sangat memukau di Asia sesuai dengan market Anda ya, pemasaran Anda. Nah, di situ Anda tuangkan konten yang betul-betul berkualitas tentang 5 destinasi yang memukau, yang menarik perhatian seorang traveler. Itu baik dari segi kemudahannya, baik dari segi prosedurnya, baik dari semuanya. Nah, itu kan tentu sudah menarik. Nah, kemudian Anda fokus lagi kepada yang lebih spesifik lagi. Travel ke lokasi yang sangat spesifik di area yang Anda memang maskot Anda yang menjadi tujuan pemasaran Anda. Dan itu lebih spesifik lagi. Apa-apa yang bisa, di mana mereka dapat bantuan, informasi tambahan yang betul-betul bisa mengantarkan mereka secara percaya diri dengan informasi yang Anda berikan itu betul-betul sudah mencukupi, lebih dari cukup dari yang mereka butuhkan. Dan itu disampaikan dengan cara yang menarik. Apakah itu lewat video atau lewat artikel, tidak masalah karena konten memang mempunyai berbagai platform yang sesuai dengan itu. Ya. Nah, dalam perjalanan itu tadi, mereka sudah percaya bahwa memang biro travel Anda itu bisa diandalkan. Dari situ saja mereka sudah percaya. Baru mereka kontak sampean. Baru mereka beli tiket di samping. Itulah contohnya. Jadi kalau dalam beriklan, ya habis iklan itu, habislah pengunjungnya. Tapi kalau konten yang berkualitas itu tetap abadi di sana. Dan Anda tentu akan memperbaharui konten Anda sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan. Jangan dinamika di lapangan sudah berubah, konten Anda masih seperti itu. Itu malah mencederai, ingat itu ya. Kenali dulu audiens yang mau ditargetkan, tahu dulu tujuannya apakah branding atau penjualan, maka buatlah konten yang memang spesifik untuk itu. Langkah berikutnya adalah mendistribusikan konten-konten berkualitas ini sesuai dengan di mana keberadaan audiens Anda itu tadi. Mendistribusikan harus berkolaborasi dengan panel sistem tadi. Jadi artinya memang ada campaign, ada kampanye saat Anda memperkenalkan misi dari branding Anda atau dari penjualan Anda. Kalau itu terpasang dengan cara yang baik, terdistribusi dengan cara yang baik, itu akan menjadi sumber-sumber traffic, sumber-sumber yang mendatangkan orang ke website atau ke panel sistem Anda yang memang sudah disiapkan untuk itu. Dan mereka sedang berada di sana. Karena memang di sana berbagai informasi yang bermanfaat sampean hidangkan istilahnya. Gitu. Dan kalau distribusi konten itu sudah ada di semua platform yang bisa menjangkau audiens Anda, tinggal dievaluasi mana yang lebih memberi harapan, yang memberi keuntungan yang lebih. Spesifikkan lagi pada media
pada platform-platform sosial media tersebut. Lakukan evaluasi. Sebetulnya itu, konten marketing itu sederhana, tetapi cara pandang seorang konten kreator dalam melihat bagaimana cara membranding dan meningkatkan penjualan suatu produk. Nah, itulah yang ada dalam buku ini. Saya menulis buku itu ya dari pengalaman, mengamati, bukan datang dari artinya teoritis ya, ahli teoritis yang bukan, tapi dari praktisi. Kalau Bapak tertarik, Bapak dan Ibu tertarik, nanti lihat di link yang ada di deskripsi. Demikian Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.